Tuan Pei, kamu akan bertunangan dengan Nona Jiang. Sudah bertunangan. Di luar sana, burung kenari kecil yang dipelihara. Dilepaskan. Apa kamu rela? Hanya seorang wanita. Saya tidak akan membiarkan wanita mempengaruhi saya. Menstruasi sudah selesai? Foto. Siap untuk menelepon. Bagaimana? Jam 7 malam. Datanglah menemuiku. Dua tahun yang lalu, Pei Yu menyelamatkanku di luar negeri. Kemudian aku menjadi kekasihnya. Tidak membahas perasaan. Kebiasaan ini muncul kapan? Rokok setelahnya. Yang saya maksud adalah ini. Saya suka rokok, tapi saya tidak suka. Jari saya berbau rokok, seperti saya menyukaimu. Tapi hanya ingin mendapatkan tubuhmu. Kenapa kali ini kamu mengirimkan begitu banyak? Uang pisah. Aku akan menikah. Aku akan menikah. Uang pisah. Menikah. Saya pikir, kamu sudah punya istri dan anak sejak lama. Hanya bercanda. Aku akan merindukanmu. Saya tidak berharap kita bertemu lagi di masa depan. Mengerti? Tuan Pei, apakah Anda puas? Ahyu, orang tuaku, ingin kamu datang ke rumah untuk makan malam-malam ini. Baiklah, tapi Tuan Pei, kita bukan orang yang tidak ingin bertemu, jadi tidak akan bertemu lagi. Hati-hati. Nona kedua, Nona besar sudah bertunangan. Tuan memintamu kembali ke keluarga Jiang. Nona kedua, Tuan dan Nyonya masih menunggu kamu pulang. Silakan tenang. Tenangkan diri ya. Atau bulan kita, Yuyu, yang berusaha. Bawa Nona ke bawah. Saya tidak ingin berpisah dengan Mama. Saya tidak pergi. Biarkan aku pergi. Saya tidak pergi. Kamu seorang gadis.
Sepanjang hari berkendara motor sembarangan. Seperti apa itu? Lalu bagaimana? Seperti Jiang Yuyu? Atau seperti orang di sampingmu itu? Tanpa rasa malu. Kamu, Jiang Wanning. Ingat baik-baik. Saya membiarkanmu di keluarga Jiang. Untuk menghasilkan uang bagi keluarga Jiang saya. Lucu. Kamu menguasai harta keluarga Yu saya. Mengambil segalanya dariku. Semua uang keluarga Jiang. Bukankah itu semua saya yang menghasilkan? Jika kamu baik, apa yang kamu katakan? Bagaimana kamu bisa melakukan? Saya tidak bisa berkata-kata. Jika kamu baik, saya harus memukul hari ini. Jiang Mingzhang, apakah kamu masih menganggap saya 10 tahun? Sekarang berani melawannya? Hanya mencari pria liar untuk ditanggung. Begitu saja berurusan dengan ayahmu. Yu Wanning, ternyata sama seperti ibumu. Apa hakmu untuk menyebut ibuku? Kau anak pembangkang. Ibu, apakah kau baik-baik saja? Tuan Pei, saya sedang memberi pelajaran kepada putri saya. Maaf telah membuat Anda tertawa. Tuan Pei tidak menyangka, kan? Kita bertemu lagi begitu cepat. Dia adalah orang Jiang. Atau harus kukatakan kau Jiang Wanning? Urusan pernikahanmu ke depannya masih harus bergantung pada Tuan Pei untuk diperkenalkan. Di depannya, kau harus bersikap jujur padaku. Ning, ibu adalah orang yang lebih tua darimu. Meskipun dia mendidikmu, membuatmu tidak senang, kau tidak boleh memukulnya. Apakah kau akan pergi hari ini? Tapi ini adalah pertama kalinya membawa tunanganku untuk bertemu denganmu. Kau harus berakting. Beraktinglah dengan tunanganmu. Jangan menjijikkan aku. Yu Wanning. Atau saya harus memanggilmu Jiang Wanning? Bukankah kau seharusnya memberiku penjelasan? Kakak ipar, kau sudah bersikap kasar padaku. Menggoda pria dengan manja. Tidak ada harapan. Apa yang ingin kamu lakukan? Nona kedua Jiang yang terhormat. Bahkan rela menjadi burung kenari saya. Nona kedua Jiang. Saya rasa kamu harus menjelaskan ini kepada saya. Nama saya memang Yu Wanning. Tuan Pei bisa memeriksa jika tidak percaya. Mengenai burung kenari. Tuan Pei, apa kamu lupa? Kita sudah lama berakhir. Silakan Tuan Pei panggil saya. Jangan berpura-pura bodoh. Kau tahu apa yang aku tanyakan padamu, Tuan Pei? Saya benar-benar tidak tahu. Kamu adalah tunangan Jiang Yuyu. Jika Tuan Pei tidak percaya, bunuh saya saja. Sebaiknya kamu jangan biarkan saya tahu. Apa tujuan Anda? Masalah kita. Saya tidak ingin siapapun tahu. Masalah kita. Tuan Pei sudah melihat dengan jelas. Saya bukan tunanganmu, Jiang Yuyu. Adik. Saya sekarang pergi. Tuan Pei, pertanyaanmu. Saya sudah menjawab dengan jelas. Kamu bisa pergi sekarang. Saya harus ganti pakaian sekarang. Bukankah kita sudah pernah bertemu? Pura-pura apa? Baik. Saya keluar untuk berkencan, ya. Tolong kunci pintu saat pergi. Baru saja berpisah dengan saya pagi ini.
malam ini sudah mencari pasangan baru. Ai! Mustahil, adik sangat mengejar, muda dan kaya. Dan masih memancarkan energi. Selamat tinggal, si kecil. Adik, aku suka yang besar. Jika tidak, akan ditetapkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Aih, apakah kamu gila? Kamu lahir di tahun anjing. Saya memberitahu kamu, aku tidak tidur dengan pria lain. Karena kamu sudah bertunangan dengan Jiang Yuyu. Jangan ganggu saya. Belum ditetapkan. Tuan Pei, apakah kamu lupa membayar? Kami sudah menyelesaikan pembayaran. Kali ini malam tadi. Harus dihitung lagi. Begitu mencintai uang. Apakah mungkin mencintai suami kamu ini? Masih perlu memperpanjang kontrak? Tidak perlu. Pernikahan dengan keluarga Jiang. Wasiat ibu saya. Dan di tangan Jiang Yuyu. Masih ada resep rahasia yang dibutuhkan oleh keluarga Pei. Di kemudian hari, merusak perjanjian pernikahan. Ada apa, Suster Wan Wan? Seseorang datang untuk membuat masalah di toko. Jangan khawatir, saya segera datang. Bagaimana, Suster Wan Wan? Akhirnya kamu datang. Tenang saja, aku akan menanganinya. Gadis cantik, jangan salahkan saya. Kamu telah menyinggung keluarga Jiang. Nona Jiang sudah bilang, jika kamu membuka toko di luar, aku akan menghancurkan satu toko. Suster Wan Wan, apa yang harus kita lakukan? Kalau tidak, saya akan melapor ke polisi. Itu tidak berguna. Mengurus orang-orang ini, akan ada kelompok orang lain. Masalah harus ditangani dari akarnya. Kalian pulang saja dulu. HMPH, gadis kecil yang imut, berani melawan saya. Apakah kamu sudah lupa? Dulu, bagaimana kamu memohon ampun padaku? Jangan mendekat. Ingat baik-baik, itu karena ibumu sendiri yang tidak berguna. Ibumu seharusnya nanti hidup dengan rendah hati. Kamu Min Kyu, aku akan mengingat segala sesuatu yang kamu lakukan padaku, dan kemudian akan saya kembalikan 2 kali lipat kepada kamu. Pekerjaan paruh waktu yang dibicarakan sebelumnya, saya sudah setuju. Selamat datang di semifinal. Siapapun yang mengikuti kompetisi panahan hari ini, selama bisa mengalahkan Tuan Pei, akan mendapatkan hadiah sebesar 300.000. Juga akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu Tuan Pei. Pemandangan. Nomor 7. Nomor 18. Eliminasi. Putaran ke-10. Final dimulai. Menarik, ternyata masih ada yang bisa bertahan sampai sekarang. Dan dia seorang wanita. Tuan Pei mendapatkan 99 poin. Peserta nomor 6. 100 poin. Tuan Pei ternyata kalah.
Apakah dia monster? 10 putaran. Tangan saya sampai bergetar. Dia tidak bergetar sama sekali. Saya ingin melihat. Dia seperti apa? Kakak. Tuan Pei, meskipun saya menang pertandingan, Anda tidak perlu seperti ini, kan? Kakak, jangan salah paham. Saya bukan maksud itu. Kakak, apa Anda tidak ingat saya? Jadi, jika Tuan Pei tidak ada urusan lain. Ketua kecil Pei, jika tidak ada hal lain, saya masih kekurangan pendamping wanita. Kakak perempuan, bisakah kamu menemani saya? Mohon dukungannya. Tidak ingin berpisah. Baik, tentu saja untuk kakak perempuan. Hanya saja, saya ingin meminta bantuan kakak perempuan. Kakak laki-laki saya mengadakan pesta malam ini. Saya masih kekurangan pasangan wanita. Saya akan memberikan 1 juta kepada kakak perempuan. Bisakah kamu menemani saya? Ditambah dengan bonus. Saya akan memberi kakak perempuan 1 juta. Baik. Kakak perempuan, kalung ini lebih cocok untukmu. Biarkan saya yang memakaikannya untukmu. Hari ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan semua orang. Terima kasih kepada semua orang selama bertahun-tahun ini. Atas perhatian kepada Ayu. Kedepannya, mohon bantuannya lebih banyak. Nona Jiang sangat cantik. Dan dengan Tuan Pei benar-benar pasangan yang sempurna. Benar. Suasana sudah sampai di sini. Bagaimana kalau kalian berdua berciuman? Bagaimana kalau kalian berdua berciuman? Begitu bahagia, kakak. Kakak laki-laki saya mengadakan pesta malam ini. Ketua kecil Pei. Ini pacarmu, kan? Sangat cantik. Keluarga Pei belakangan ini banyak hal baik ya. Keluarga Pei baru-baru ini banyak mendapat keberuntungan. Belum tentu. Dari mana kamu mendapatkan pendamping wanita ini? Apakah kamu tahu latar belakangnya? Apakah kamu tahu latar belakangnya? Tuan Pei belum berbicara. Kau ini saudara perempuan yang belum menikah. Memang sangat bertanggung jawab. Ahyu, aku hanya khawatir. Saya pergi ke toilet sebentar. Mereka hanya akan digunakan. Kakak perempuan tidak akan memanfaatkan aku. Sudah, hari ini senang. Semua, mari minum. Minum. Ketua kecil Pei, sudah lama tidak bertemu. Mari kita minum 1 gelas. Minum 1. Saya pergi ke toilet sebentar. Baik. Nona Jiang, mari kita minum 1 gelas. Baiklah. Ikuti aku keluar. Tuan Pei, jangan lupa apa yang kau katakan. Itu kau yang bilang. Setelah ini kita adalah orang asing. Lagi pula, hari ini aku adalah pasangan ketua kecil Pei. Hanya memberimu 1 menit. Ini disengaja, kan? Yu Waning, apa sebenarnya yang kau inginkan? Ini disengaja, kan? Yu Waning, apa sebenarnya yang kau inginkan? Tuan Pei, setelah kita berpisah, aku dikejar oleh pria lain. Apakah ada masalah? Hanya saja, dia kebetulan bernama Pei saja. Kebetulan bernama Pei. Kau mengira aku bodoh? Tuan. Lingkaran atas hanya sebesar ini. Jika tidak, Yanci seharusnya mencariku. Bisa jadi itu juga kerabat atau temanmu yang lain. Aku tidak bisa mencarinya. Yu Waning. Jangan provokasi aku. Tapi kamu bisa mencariku kakak perempuan. Aku tidak bisa mencarimu adik laki-laki. Tuan Pei sebenarnya peduli tentang apa? Cemburu, ya.
Kamu berpikir terlalu jauh. Jiang Mingzhang memintamu untuk memperkenalkan pasangan untukku. Aku pikir Pei Yanqi tidak buruk. Dia saja. Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Kamu adalah kucing liar dengan cakar yang tajam. Karena aku profesional. Di depan pemodal. Bagaimana? Juga harus berpura-pura seperti gadis baik. Apakah dia pernah menyentuhmu? Sampai kamu membuatnya seperti ini. Bagaimana bisa menyentuh? Pei Yu. Yanqi berbeda dari kamu. Aku benar-benar ingin menikah dengannya. Aku harus pulang. Kalau tidak, Yanqi seharusnya mencariku. Bersulang. Semua, minumlah perlahan. Aku akan pergi memeriksa di mana Ayu. Kakak perempuan benar-benar mencintai Tuan Pei. Cepat pergi. Yang menjaga jarak dariku adalah kamu. Yang terlibat dengan saya juga adalah kamu. Ketua kecil Pei. Kamu tidak bisa bermain ini. Pergi. Kenapa dia melihat Yuaning? Kamu baik-baik saja. Ayu. Kakak perempuan. Kenapa kamu lama sekali di toilet? Saya bertemu seekor anjing di jalan. Bermain sebentar dengannya. Kakak, kapan keluarga kita memelihara anjing? Oh ya, kakak perempuan. Kakak dan ipar ingin bermain catur. Apakah kamu ingin bergabung? Baiklah. Ayu, tolong bantu aku. Yanqi terlalu sering menindasku. Ayo bantu aku. Kenapa dia melihat Yuaning? Apa dia dengan Yuaning? Si kecil yang imut ini. Ayu, tolong bantu aku. Yanqi terlalu sering menindasku. Tidak bisa. Kakak, kamu tidak bisa membantu ipar. Kamu ikut aku. Bukankah itu terlalu menyakiti orang? Ketua kecil Pei. Sudah bermain catur lama, pasti haus. Saya akan tuangkan secangkir teh untukmu. Baik, terima kasih, kakak perempuan. Ketua kecil Pei. Ini pasti Longjing sebelum hujan. Kakak perempuan. Bagaimana kamu tahu? Saya suka Longjing sebelum hujan. Ayu, apakah kamu benar-benar akan membantuku? Pergi sana. Kakak, saya ini adik kandungmu. Kamu tidak bisa melupakan kesetiaan hanya karena wanita. Jika kamu mengaku kalah, ya sudah. Kakak, kamu sudah punya wanita. Kamu jadi tidak mengenalku. Ini adalah mobil Maybach yang saya beli bulan ini. Maybach yang baru saja disebut. Ketua kecil Pei.
Lebih baik biarkan saya mencoba. Kakak perempuan. Lebih baik tidak usah. Kakakku pernah meraih juara nasional Go. Dan dia bermain catur. Tidak pernah mengalah pada wanita. Lagi pula mobil ini pasti kalah. Lebih baik biarkan saya mencoba. Kebetulan, saya akan bertanya kepada juara nasional ini. Untuk mendapatkan pelajaran. Baiklah. Tuan Pei, silakan. Kakak, kakak perempuan berbuat baik padaku. Jangan terlalu keras saat bermain. Saya kalah. Yu Wanning, berapa banyak hal yang masih belum saya ketahui tentangmu? Kakak perempuan, kamu benar-benar hebat, bahkan bisa mengalahkan kakakku. Kakak perempuan, ini adalah kali ketiga kamu membantuku. Ayu bermain di posisi akhir. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia tidak mungkin kalah. Jadi, ketua kecil PI memang hebat. Dia tidak hanya menyelamatkan mobilnya sendiri, tetapi juga secara kebetulan memenangkan mobil Nona Jiang. Nona Jiang, bisa bertaruh sekarang. Kamu, Ayu. Nona Jiang. Kakak ipar, sebenarnya saya bercanda dengan Anda. Jangan dianggap serius ya. Aduh, itu hanya sebuah mobil yang harganya sekitar 100.000. Bagaimana bisa cocok dengan Nyonya PI di masa depan? Lagi pula, ketua kecil PI sekarang sudah memenangkan mobil itu. Bukankah itu kebetulan? Memberikan kesempatan bagi Tuan PI untuk menunjukkan diri. Benar kan, Tuan PI? Langit sudah gelap. Hari ini cukup sampai di sini. Kakak, biarkan saya mengantarmu pulang. Baiklah, Pei Yanci, jika kamu masih menganggap saya sebagai kakak, jauhi Nona Yu ini. Kenapa? Kakak. Kakak saya malam ini, mungkin, kalah dalam permainan Go. Suasana hati tidak baik, tapi kakak, jangan khawatir. Saya akan meminta supir mengantar Anda pulang. Tidak usah, kamu lupa, saya datang dengan sepeda motor. Baiklah. Kakak, Anda benar-benar unik. Ayu, mobil saya kalah dari Yanci. Malam ini, bisakah kamu mengantarkanku pulang? Keluarga Jiang tidak bisa membeli mobil kedua? Ayu, kamu tahu maksudku. Kita akan segera bertunangan. Jika kamu tidak ingin mengantarkanku, aku malam ini juga bisa tinggal. Mengantarkanmu 1000 mil pasti ada perpisahan. Mobil saya ada di seberang jalan. Kalau tidak, kamu bisa pulang dulu. Baiklah. Ada apa dengan kakakku belakangan ini? Dia tidak pernah memperlakukan orang lain seperti ini. Mungkin dia menganggap aku wanita yang licik. Takut kamu tertipu, kan? Ayu, kenapa ada bekas lipstik di tubuhmu? Parkir. Parkir. Turun. Ayu, apa maksudmu ini? Aku tidak ingin mengulanginya lagi. Ingin aku seperti ini? Pura-pura apa? Aku meninggalkan bekas lipstik. Hanya mengingatkan Jiang Yuyu. Mengawasi kamu. Supaya kamu tidak mengganggu setiap hari. Aku dan Yanci. Tuan Pei.
Kamu hanya punya 1 bulan lagi sebelum bertunangan. Selalu mengawasi wanita di luar tunangan. Apakah itu pantas? Kirim orang untuk mengawasi Yuaning. Ayu. Bisakah kamu tidak menikahi Jiang Yuyu dan menikahiku? Yuaning, aku tidak mungkin mengorbankan Pei karena seorang wanita, dan mengorbankan keluarga Pei. Selain itu, Yanqi adalah adik laki-lakiku. Aku tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk menyakitinya. Pei, dengan Ayu, mengubah nasi mentah menjadi nasi matang? Dia memaksaku untuk pulang, dan bahkan membuang aku dari mobil di tengah jalan. Ayah, ibu, dia memiliki wanita di luar. Pria seperti Peiyu, wanita di luar, tidak bisa dihindari. Lalu apa yang harus saya lakukan? Apakah kamu masih ingin membatalkan pertunangan? Ibu, pesta malam ini, Yuaning juga pergi. Dia pergi dengan cara apa? Dia pergi bersama Tuan Pei Yanqi. Ayah, bisakah kamu mengawasinya? Jika ingin menggoda pria, ia menggoda pria. Dia tetap ingin mencari adik Tuan Peiyu, Pei Yanqi. Apa yang kamu katakan? Dia sedang memancing di tempat tinta. Iya, awalnya keluarga kami cocok dengan keluarga Pei. Itu sudah dianggap terlalu tinggi. Dia masih ingin mencari seorang adik Tuan Peiyu. Bagaimana Tuan Peiyu akan memikirkan saya? Membuat keluarga Jiang kami seolah-olah menjual anak perempuan demi kehormatan. Sudahlah, saya akan menemui dia mengenai hal berani-beraninya memutus telepon saya. Yuaning, keberanianmu sekarang semakin besar, ya. Apakah ketua kecil PI sedang sibuk? Saya akan mengembalikan kalung itu padamu. Proyek ini, serahkan saja kepada saya untuk mengurusnya. Cari orang untuk mengawasinya dengan ketat. Mengenai proyek luar negeri itu, urus saja sendiri. Baik, baik. Kalau sudah menggigit mulut Ayu sampai berdarah. Tapi saya sudah bersama Ayu seharian. Masih belum menemukan si imut itu. Ayu. Ketua kecil Pei, saya sudah sampai. Baiklah, kakak perempuan. Saya segera turun. Kakak perempuan, apakah kamu sudah makan? Kakak perempuan, Yuaning, kamu, Ayu menyuruhmu untuk tidak mengganggu Yanqi. Kenapa kamu tidak pergi juga? Ketua kecil Pei, lihatlah betapa beruntungnya kamu. Orang lain akan menjadi ayahmu lagi. Orang lain akan menjadi ibumu lagi. Tapi kalian ingin memberi ketua kecil Pei. Jadilah seorang ayah dan seorang ibu. Apakah kalian juga harus bertanya? Apakah ketua kecil Pei mau? Yuaning, kamu, Yanqi. Saya bukan bermaksud begitu. Apa yang kamu maksud dengan jadi ayah dan ibu? Kakak perempuan. Siapa lagi yang mencarimu? Tentu saja Tuan Pei. Setelah keluar dari villa kemarin, Tuan Pei benar-benar mengemudikan mobil mengejarku cukup lama. Diamlah, Ayu. Mencarimu tadi malam. Apa yang dia katakan adalah... Nona Jiang berpikir tentang apa? Tuan Pei. Itu adalah peringatan. Saya harus menyadari identitas saya sendiri. Jangan berpikir untuk menggapai ketua kecil Pei. Tuan Pei tenang saja. Saya sangat menyadari diri saya. Ketua kecil Pei, kalung ini kembalikan padamu. Kita sudah saling jelas. Apa maksudnya saling jelas? Kamu terlalu berlebihan, Kak. Yanqi, Ayu juga melakukan ini untuk kebaikanmu. Kakak perempuan, mari kita bicara di luar. Ayu, Yuaning, pasti dia ditinggalkan oleh pria tua. Makanya dia beralih ke Yanqi. Yanqi, tidak tahu lebih baik berapa banyak dibandingkan pria tua. Apakah kamu sangat santai? Tanpa Ayu, saya hanya punya waktu untukmu. Ayu, tunggu aku. Kakak perempuan, apa yang baru saja dikatakan kakak laki-lakiku? Jangan terlalu dipikirkannya.
Dia hanya seorang pekerja keras yang tidak punya perasaan. Dia sama sekali tidak mengerti perasaan. Tapi Tuan Pei, sepertinya tidak biasa terhadap Nona Jiang. Itu karena keluarga Jiang memegang sebuah rahasia bisnis yang dia inginkan. Jika tidak, mengapa dia akan menikahi Jiang Yuyu? Setelah semua tahun ini, dia hanya pernah memelihara seekor burung kenari. Burung kenari, dia menyimpannya dengan sangat rapi. Saya bahkan belum pernah melihatnya. Baiklah, tidak usah membicarakannya. Kakak perempuan, kakakku tidak bisa mengaturku. Kakak perempuan, aku ingin mendekatimu. Bolehkah? Tidak boleh. Karena aku tidak menyukaimu. Aku hanya memanfaatkanmu. Aku suka dimanfaatkan oleh kakak. Aku tidak bercanda. Aku serius. Tuan Pei, silakan tanda tangani. Tuan Pei. Aku tidak ingin kita bertemu lagi di masa depan. Mengerti? Apakah Tuan Pei puas? Buang semua barang yang pernah digunakan oleh Yuaning. Buang semuanya. Nona Yu. Kakak perempuan. Masalah kakakku membuat Anda merasa dirugikan. Tolong biarkan saya memberikanmu sebuah hadiah untuk menyampaikan permohonan maafku. Harapan, kamu bisa memberiku kesempatan untuk memperbaiki hadiah. Anda benar-benar memiliki selera yang baik. Ini adalah edisi terbatas di seluruh dunia. Hanya ada 2 buah. Yang pertama terjual 6 bulan yang lalu. Dijual di Los Angeles. Ini adalah satu-satunya yang tersisa. Ini saja. Baik, kakak perempuan. Besok malam. Mau makan malam? Baiklah. Douding, kamu bilang, 2 rok ini persis sama. Pilihan mana yang harus saya pilih? Kakak perempuan, saya ingin pergi ke toilet. Silakan kamu masuk dulu. Dibuang oleh Yanchi, sengaja memakai baju yang saya beli di restoran favoritku, mengalah padaku. Kakak, kamu lagi ngomong apa sama kakak? Tidak ada apa-apa. Ketua kecil Pei, itu adalah kakakmu. Bilang bahwa saya pasti tidak bisa membeli baju yang saya pakai. Bilang bahwa saya menghabiskan uangmu. Kakak, kamu terlalu berlebihan. Rok ini, saya belikan untuk kakak. Aduh, ketua kecil Pei, kalau begitu, saya akan transfer uangnya padamu. Saya juga tidak masalah dengan uang ini. Saya tidak ingin mengalami perlakuan seperti ini. Maaf, kakak, kakak, kenapa kamu tidak segera minta maaf pada kakak? Maaf. Kakak, ada apa denganmu hari ini? Tidak pernah saya lihat kamu begitu menargetkan seorang gadis. Kakak, makan malam ini, kamu yang bayar. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf untuk kakak. Kakak perempuan, ini adalah gelas minuman ini. Saya meminta maaf atas nama kakak laki-laki saya. Semoga kamu tidak mempermasalahkan dia. Ada apa? Kakak perempuan? Ada apa? Kakak perempuan? Kram kaki.
Jangan digosok lagi. Nanti kaki kamu bisa dipotong. Apa kamu lihat aku takut? Kakak perempuan, saya akan mengantarmu pulang dulu. Baiklah, kakak laki-laki. Saya akan mengantarkan kakak perempuan pulang. Terima kasih, Tuan Pei, untuk makan malam hari ini. Sebenarnya, yang saya pakai hari ini adalah yang kamu berikan kepada saya. Kakak laki-laki, selamat tinggal. Yu Waning, kamu hebat. Kakak perempuan, selamat tinggal. Dadah. Peiyu, apa yang sedang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Peiyu. Peiyu, apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang saya lakukan? 9. Jangan bilang padaku. Hari ini kamu tidak sengaja. Kencan dengan kepala kecil Pei. Terlalu terburu-buru. Baju yang dia beli tidak sempat dicuci. Jadi, saya memakai yang kamu beli. Yu Waning, saya mengelola perusahaan Pei yang sebesar ini. Apakah saya bergantung pada penipuan? Sakit, sakit. Hanya sebuah pakaian saja. Tuan Pei sebenarnya mempermasalahkan apa? Jika Tuan Pei memiliki perfeksionisme psikologis, saya bisa mengembalikan kamu. Semua barang yang pernah saya berikan kepadamu. Sepertinya kepala kecil Pei, pasti juga akan mempermasalahkan. Saya selalu menyimpan barang-barang mantan. Sudah tidak ada. Maaf ya, Tuan Pei. Masalah ini adalah saya yang kurang mempertimbangkan. Ketika sebelumnya kamu bilang tidak akan bertemu lagi, saya seharusnya mengembalikan barang-barang ini kepadamu. Ngomong-ngomong, sepertinya kasur ini juga kamu yang beli. Saya akan melakukannya sekarang. Peiyu, jangan lupa, saya sekarang adalah orangnya kepala kecil Pei. Jika kamu terus seperti ini, aku akan beritahu kamu. Silakan laporkan. Peiyu, kamu sudah menyentuh saya hari ini, maka jangan berharap untuk bertunangan dengan Jiang Yuiwei lagi. Kamu sudah menyentuh saya hari ini, maka jangan berharap untuk bertunangan dengan Jiang Yuiwei lagi. Si kecil yang lucu milik Ayu, ternyata adalah Yuaning. Tidak mungkin. Aku akan menemukan Ayu. Pergi ke pasar untuk mencari resep di tangan Jiang Yuiwei. Lihat apakah ada sesuatu. Bisa diganti. Ayu. Pergi. Kamu begitu acuh tak acuh padaku. Apakah ini karena Yuaning? Dari mana foto ini berasal? Sekarang aku yang bertanya padamu. Ayu, kita hampir bertunangan. Apakah kamu bahkan tidak mau memberi penjelasan padaku? Kenapa kamu datang? Tunanganmu mengancam dengan barang peninggalan ibuku. Kebetulan. Aku datang untuk menonton pertunjukan. Yuaning, apa hakmu untuk menonton pertunjukanku? Dia bahkan belum tunanganku. Ayu, apa yang kamu katakan? Apakah aku salah bicara? Nona Jiang, tidak perlu berpura-pura terluka. Lagi pula kita baru kenal beberapa hari. Jadi kamu demi Yuaning, si kecil yang lucu ini. Apa kamu menghina aku seperti ini?
Ini yang disebut penghinaan. Jadi, kisah cinta Nona Jiang yang kaya sebelumnya, 3 kali pergi ke rumah sakit untuk aborsi itu apa? Bagaimana kamu bisa tahu? Bukan seperti itu. Dengarkan aku menjelaskan. Yuaning yang menjebakku. Semuanya karena dia. Ah, tidak apa-apa kan? Kalian berdua saling selingkuh satu sama lain. Itu bukan urusanku. Jiang Yuiwei, kamu harus berbicara dengan bukti. Bukti. Ini adalah buktinya. Berani kamu bilang, apa kamu tidak menggoda Ayu tadi malam? Bahkan tidak ada foto wajahnya. Hanya berani berteriak kepada tunanganmu. Jiang Yuiwei, jika aku jadi kamu, aku tidak akan sebodoh itu. Lupakan. Sekarang kamu, sepertinya belum. Tunangan Tuan Pei, kan? Yuaning, jangan alihkan topik. Kamu pikir, dengan cara ini bisa menutupi fakta bahwa kamu menggoda Ayu? Siapa yang bilang orang di foto itu adalah Pei Yu, bukan Ayu? Lalu siapa dia? Pikirkanlah. Siapa yang bisa masuk dan keluar dari rumahnya dengan bebas? Dan bisa membawa mobilnya di malam hari. Mengambil mobilnya, kan? Tidak mungkin. Orang di foto itu jelas-jelas adalah Ayu. Jika bukan Ayu. Lalu siapa dia? Kepala kecil PI, kan? Dikatakan bahwa mobil pria tidak boleh dibagi dengan wanita. Tuan Pei, terhadap adiknya, dia cukup dermawan. Kakak laki-laki, aku benar-benar menyukai Yuaning. Jangan terus-terusan menyerangnya. Baiklah. Dia tidak suka padamu. Dia hanya memanfaatkanmu. Meskipun dia memanfaatkan saya tetap menyukainya. Dan juga, saya yakin bisa membuatnya menyukaimu. Ngomong-ngomong, Kak, mobil saya mogok. Punya kamu. Pinjamkan saya untuk mengemudikannya sebentar. Yuaning, kamu merancang saya. Aku mendesainmu. Bagaimana saya tahu kamu mengikuti Tuan Pei? Tuan Pei, sepertinya tunanganmu tidak hanya suka jadi ibu bagi kepala kecil Pei, tapi juga suka mengawasi setiap gerak-gerikmu. Halo saya, keluar. Yuaning. Jangan terlalu bangga, meskipun Ayu marah padaku, tapi dia lebih membencimu. Apakah foto ini hasil editan atau asli? Apakah kepala kecil PI mengambil mobilmu tadi malam? Mengemudikan mobilmu pergi. Kamu sendiri tidak tahu? Yuaning. Tanpa pria. Apakah kamu bisa? Apakah kamu tahu? Saya memanfaatkan orang yang dia kirim untuk mengawasi saya. Agar dia tahu tentang skandal Jiang Yuiwei. Dengan begitu, dia tidak akan membatalkan pertunangan. Pei Yu benar-benar terjaga dengan menakutkan. Yuaning. Yuaning 7. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Kamu tidak tahu? Aku ingin menikah dengan kepala kecil Pei. Aku tidak mengizinkan. Baiklah, karena Tuan Pei mempermasalahkan. Kalau begitu aku akan mencari target lain. Aku sudah bilang, aku tidak mengizinkan. Kamu ini mesin dingin dan tak berperasaan. Apa hakmu untuk mengatur aku? Kamu lepaskan aku. Aku dingin dan tak berperasaan. Aku mesin dingin. Kamu lepaskan saya. Lepaskan. Lalu siapa yang ingin kamu biarkan menyentuhmu? Atau siapapun juga bisa. Yang mau menikahiku saja sudah cukup. Jiang Yuiwei ada di luar. Tidak takut terlihat olehnya? Jika terlihat, ya sudah. Kau brengsek. Tenang saja, Pei Yu ingin resepnya. Tidak berani tidak menikahimu. Tapi, resep itu ada di tangan Yuaning. Jika Ayu tahu. Sampai saat itu, kalian sudah menikah dan berhubungan. Bahkan jika tahu, sudah terlambat. Baiklah, jangan khawatir. Ayo makan sayuran.
Jiang Wanning, kamu berhubungan dengan Pei Yanqi sudah cukup. Kenapa harus merusak hubungan Yue Wei dan Pei Yu? Kamu sebenarnya ingin melakukan apa? Apa yang ingin saya lakukan? Kalian semua tidak tahu? Jiang Wanning, apa sikapmu ini? Yue Wei menikah dengan keluarga Pei. Kamu hanya perlu menikah dengan keluarga Pei dan merebut hak waris keluarga Pei darinya, lalu membalas dendam kepada kami. Wanning, mengapa harus begitu? Membalas dendam, itu adalah urusan 20 tahun yang lalu. Tidak akan ada yang tahu. Dunia luar hanya akan menganggapmu sebagai anak haram keluarga Jiang. Keluarga Pei, tidak mungkin mereka akan menikahimu. Lalu bagaimana kamu tahu? Pei Yu akan menikahi Jiang Yue Wei. Yu Wanning, apa maksudmu? Pei Yu tidak akan menikahi Yue Wei. Apakah dia akan menikahimu? Mungkin saja Pei Yu akan menikahiku. Lagi pula, merebut pria adalah tradisi keluarga Jiang. Benar kan? Teh hijau tua. Jiang Wanning, Yu Wanning, kamu ngomong apa sih? Ayu hampir membencimu. Bagaimana mungkin dia tertarik padamu? Jiang Wanning, Jiang Mingzang, kamu memaksaku untuk mengganti nama sejak aku kecil. Sampai sekarang, masih tidak mengakui bahwa kamu masuk ke keluarga Yu. Sudahlah, tidak ada waktu untuk melihat niat jahat kalian. Saya akan mencari suami kaya saya. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Mingzang, putrimu sudah pergi ke luar negeri selama 10 tahun. Mungkin dia sudah lupa bahwa kamu adalah ayahnya. Saatnya untuk mendidiknya dengan baik. Siapa yang harus dididik? Kepala kecil PI. Mengapa Anda datang? Datang untuk menjemput pacar saya. Paman Jiang, bolehkah saya membawanya pergi? Tentu saja. Bagaimana kamu bisa membiarkannya membawa Yuaning? Si imut itu pergi. Yang datang adalah Pei Yanqi. Apa yang bisa saya lakukan? Makan. Saya tidak boleh membiarkan Yuaning. Si imut itu. Bersama Pei Yanqi. Ayu sangat membenci Yuaning. Aku akan beritahu Ayu sekarang juga. Wanita yang seharusnya. Siapapun boleh menyentuhnya. Hanya saya yang tidak boleh. Bahkan memarahi saya karena dingin dan tidak berperasaan. Mesin berdarah dingin. Tuan Pei, kepala kecil Pei, telah membawa Nona Yu dari keluarga Jiang. Kepala kecil Pei pasti ingin bertanya. Hubunganku dengan keluarga Jiang sudah berakhir. Benar. Jiang Mingzang adalah ayah kandungku. Tidak heran jika kakakku sangat membencimu. Dia bahkan tidak membiarkan kita bersama. Meminta maaf. Aku memanfaatkanmu. Sebenarnya, kakak perempuan, hubunganmu dengan Jiang Yuiwei, aku sudah tahu. Dan aku mencintaimu. Jadi, aku dengan senang hati dimanfaatkan olehmu. Itu sudah berlalu. Tidak lagi diperlukan. Kepala kecil Pei, terima kasih telah menyelamatkanku hari ini. Hati-hati di jalan. Tapi kakak, aku tidak mau. Kembali saja dulu. Kakak perempuan, tidakkah kau bisa memberiku kesempatan? Pegang tangannya. Minta dia untuk menempelkan sidik jarinya di dokumen. Makan sayuran sedikit. Kenapa kalian menyakiti ibuku? Semua orang punya yang dicintai. Namun,
tidak ada yang mencintaiku. Kakak perempuan, apa yang sebenarnya kau alami? Kakak laki-laki, kenapa kau ada di sini? Kakak laki-laki, kenapa kau ada di sini? Pianci, sekarang, pulang. Kakak laki-laki, apakah kau akan merusak kakakku lagi? Kau tidak bisa bersamanya. Lepaskan dia. Dengan alasan apa? Hanya karena dia adalah si cantik dari keluarga Jiang? Kakak laki-laki, ini adalah pertama kalinya saya menyukai seseorang sebanyak ini. Mengantarnya pulang. Kakak laki-laki, kamu tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Bangunlah, bangunlah. Ibu, ibu, jangan pergi. Ibu, temani saya. Ibu menangis. Seseorang yang sedingin Tuan Pei, ketika gadis menangis, harus dihibur. Jika tidak, dia akan lebih sedih. Apakah Tuan Pei lupa membayar? Kami sudah menyelesaikan transaksi sejak lama. Untuk yang ini malam tadi, harus dihitung terpisah. Begitu mencintai uang. $10 juta. Ibu, kalian semua hanya tahu mengusir saya. Gunakan uang untuk menyogokku. Sama sekali tidak tahu. Tanyakan padaku apa yang aku inginkan. Jadi, apa yang kamu inginkan? Saya ingin membalas dendam. Saya ingin Peiyu. Apa? Saya ingin ibu menemani saya. Nyanyikan untuk saya. Kumbang terbang. Orang dingin seperti Tuan Pei. Bagaimana mungkin dia bisa menyanyikan lagu anak-anak? Langit yang gelap menggantung rendah. Bintang-bintang yang bersinar menyertainya. Pergi carikan dia pakaian untuk diganti. Anda memerintahkan kami terakhir kali. Buang semua barang milik Nonayu. Sekarang di villa, tidak ada barang Nonayu. Siapkan ulang. Baiklah, Tuan Pei. Kalau begitu, saya pergi dulu. Peiyu. Hang. Bajingan. Apa yang kamu katakan?
Yu Waning, katakan dengan jelas, siapa bajingan sebenarnya? Ternyata, 2 tahun kepatuhanmu hanya berpura-pura. Benar-benar kalah darimu. Apakah kamu baik-baik saja? Segera bangkitlah. Pergi sana. Bisakah kamu pergi? Yu Waning, apa yang kamu lakukan lagi? Saya menemukan kamu benar-benar tidak tahu malu. Peiyu, jika kamu tidak mau menikahiku, ya sudah. Kamu memanfaatkan saya saat saya mabuk. Membawa saya ke rumahmu untuk dibully. CEO yang terhormat bisa jadi seperti ini. Tidak ada yang seperti itu. Yu Waning, apakah kamu lupa malam kemarin? Apa yang telah terjadi? Ingat kamu, sialan. Saya tidak ingin mengingat detail-detail itu. Kamu tidak tahu malu. Benar-benar. Tuan Pei, Nona Yu bilang, Anda tidak akan menikahinya lagi. Jadi, apakah pertunangan itu harus dibatalkan? Aku tidak menikahinya. Apa aku harus menikahimu? Ah, pergi cari tahu untukku. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Baiklah, Tuan Pei. Uangnya sudah ditransfer. Masih bilang tidak memanfaatkan aku. Pesanan ini bertanya. Bukti aliran uang. Seperti kapitalis sepertimu. Bagaimana mungkin melakukan bisnis merugi? Kacang. Jiang Yuiwei. Jiang Yuiwei, keluarlah. Jiang Yuiwei. Yu Waning. Di siang bolong. Kenapa kamu berteriak-teriak lagi? Jiang Yuiwei. Biarkan dia keluar. Ribut sekali. Tidak ada sedikit pun sikap gadis terhormat. Sekarang, tidak ada waktu untuk berpura-pura gadis terhormat denganmu. Aku ingin bertemu Jiang Yuiwei. Yuiwei sibuk dengan urusan pesta pertunangannya. Tidak ada waktu untuk bertemu denganmu. Yu Waning. Tidak peduli seberapa keras kamu berusaha. Yuiwei akan menikah dengan Peiyu. Aku bilang padamu, jika hari ini aku tidak bisa bertemu Jiang Yuiwei, semua orang tidak akan baik-baik saja. Kamu mengancam siapa? Jiang Yuiwei, keluar. Yu Waning, tidak menyangka, kamu ternyata datang mencariku. Kamu bawa kemana orang pendek itu? Yang lucu ini ditinggalkan untukmu. Kakak perempuan, saya meminta maaf. Ayah, ibu, saya ingin kamu. Wajahku, bagaimana aku bisa bertemu orang lain seperti ini? Mingzhang, Yuiwei terluka seperti ini. Kamu harus benar-benar menggantinya. Lebih baik, kita beri saja yang itu. Kalung batu rubi merah darah merpati. Berikan kepada Yuiwei sebagai mahar. Itu adalah mas kawin dari ibuku. Jiang Mingzhang, berani kamu? Di rumah ini, aku yang berkuasa sekarang. Usir dia dari sini. Kacang. Aku tidak bisa melindungimu dengan baik. Kakak, maafkan aku. Ibu akan membalas dendamu. Ibu akan membalas dendamu. Kakak perempuan, saya meminta maaf. Tadi malam aku dikurung oleh kakakku. Aku baru saja kehabisan. Kakakku tadi malam tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Kepala kecil Pei. Apakah kamu mau menemani aku bermain peran lagi? Yu Waning, kamu berani tidak mengangkat teleponku? Tuan Pei, pesta pertunangan itu akan dilaksanakan sesuai rencana. Baik, Tuan Pei. Semua, terima kasih kepada semua.
yang telah datang untuk menghadiri pesta pertunangan putri saya, Yue Wei. Hari ini, pastikan untuk makan dan minum dengan baik. Lakukan. Kakak perempuan, kamu sangat cantik. Ibu, lihat dia. Kenapa dia masih menggoda Pei Yanqi? Apakah dia akan benar-benar menikah masuk ke keluarga Pei dan merebut harta warisan saya? Ayu belum menemukan wanita di luar. Jika dia masih menyerang saya, bagaimana saya bisa hidup? Dia tidak akan bisa menikah masuk ke keluarga Pei. Keluarga Pei pasti tidak akan menikahi seorang wanita yang terkenal buruk seperti ini.